Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai remaja, yaitu bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menolong anak remaja menghentikan kebiasaan merokok. Kita yakin dan kita sudah tahu bahwa merokok adalah satu hal yang kurang baik dan tidak sehat. Jadi berdasarkan data, perokok itu mereka mulainya di umur 15 hingga 19, yaitu di usia remaja. Seorang remaja belum memiliki pertimbangan yang benar-benar kuat gitu ya untuk tahu ini salah, ini tidak salah, sehingga apa yang dilihatnya akan cenderung dicontoh. Remaja, kenapa sih kamu merokok? 60% mengatakan karena melihat orang tuanya merokok Atau keluarga yang lain. Tapi yang lebih besar sebenarnya yaitu faktor pergaulan teman. Jadi 69% anak-anak remaja yang merokok mengaku bahwa mereka merokok karena teman-teman ikut-ikutan. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Apa kabar Anda bersama dengan anak-anak Anda? Kami selalu mendoakan Anda sebagai orang tua dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia agar mendidik anak-anak kita juga dengan berbahagia. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai remaja, yaitu bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menolong anak remaja menghentikan kebiasaan merokok. Kita yakin dan kita sudah tahu bahwa merokok adalah satu hal yang kurang baik dan tidak sehat. Lalu bagaimana ini bisa terjadi pada anak-anak remaja dan apa peran kita sebagai orang tua untuk menghentikan anak-anak kita dari kebiasaan merokok? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga penulis artikel remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Ellen? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Dalam keadaan sehat kita bisa Puji ketemu Tuhan. kembali. Nah, kali ini topiknya nih agak menarik saya bilang. Karena biasanya kita lebih bahas soal parenting, tapi ini lebih bahas parenting juga Masih juga tentang parenting. Salah satu masalah remaja. Dengan salah satu masalah remaja, yaitu merokok. Iya. Wah, sebelum kita masuk cara-caranya nih, latar belakangnya dulu deh Bu Ellen. Kenapa sampai Ibu Ellen tuh mengangkat topik ini, kayak ini penting, harus pemirsa Hope Channel harus menyaksikan nih. Ada apa Bu Ellen? Ya, jadi walaupun kelihatannya ya jumlah perokok di negara kita mungkin kelihatan sudah semakin menurun dibandingin zaman dulu yang di mana-mana banyak orang merokok. Betul. Sekarang kan pemerintah sudah menerapkan regulasi ya, tempat-tempat umum tidak boleh lagi merokok. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa sebenarnya Indonesia itu masih salah satu negara dengan tingkat perokok terbesar, 10 terbesar di dunia. Salah satu dari 10 negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Dan di usia remaja, sekitar 10%, 10,6% perokok remaja, yaitu usia 15 sampai 19 tahun. Jadi berdasarkan data, perokok itu mereka mulainya di umur 15 hingga 19, yaitu di usia remaja. Jadi saya yakin ya pemirsa Hope Channel mungkin masih ada anak atau ponakan atau tetangga mungkin atau anak didik yang masih merokok sebenarnya. Walaupun hanya persentasinya 10,6 kelihatan sedikit, tapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, 10,6% itu ya cukup banyak, ya kan, bisa sampai jutaan orang sebenarnya. Ya, berarti dengan kata lain
kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 10 orang, bisa dipastikan pasti ada perokok di sana, satu atau dua orang. Itu kan sangat menyedihkan sekali ya, Bu Ellen, apalagi di usia remaja, mereka dengan waktu harusnya mereka pergunakan untuk belajar, malah habis untuk merokok. Apalagi mungkin mereka dapat uang kan terbatas, dapat uang dari mana untuk merokok. Nah, ini ya Bu Ellen, selain data tadi, biasanya kenapa sih anak-anak remaja kita tuh sampai masuk menjadi orang yang merokok ini? Jadi memang kita perlu tahu apa sih yang sebenarnya penyebab remaja itu sampai merokok supaya orang tua bisa antisipasi. Betul. Oh, itu toh penyebabnya. Jadi yang pertama sebenarnya adalah sudah bisa diduga orang tua. Jadi orang tua yang perokok, anak akan cenderung menjadi perokok. Jadi nggak mungkin ya orang tua merokok tapi menginginkan anaknya tidak merokok. Ya nggak bisa juga, tapi dia sambil nyontohin merokok juga. Wah, jadi ini lingkungan keluarga, mungkin bukan papanya, mungkin ada omnya atau siapapun di rumah itu yang merokok dan anak melihat setiap hari kegiatan merokok ini membuat anak cenderung akan juga merokok karena dia menganggap itu sesuatu yang boleh, itu sesuatu yang normal, lumrah bagi laki-laki yang paling banyak ya, contohnya lumrah, sehingga merasa itu bukan sesuatu yang salah. Namun di secara data ya, saya ada data juga sebenarnya sini, jadi faktor penyebab remaja merokok itu keluarga atau orang tua yang merokok itu 60%. Oh, banyak juga banyak ya faktor. Jadi maksudnya disurvei remaja, kenapa sih kamu merokok? 60% mengatakan karena melihat orang tuanya merokok atau keluarganya atau keluarga yang lain. Tapi yang lebih besar sebenarnya yaitu faktor pergaulan teman. Wah. Jadi 69% anak-anak remaja yang merokok mengaku bahwa mereka merokok karena teman-teman ikut-ikutan, dibujuk-bujuk, dan karena mereka berteman dengan perokok juga. Jadi ketika mereka bermain bersama-sama dengan teman-teman yang merokok, mereka cenderung akan menjadi perokok. Sementara penyebab lainnya yang lain iklan, ya, propaganda di TV. Kalau di TV nasional kan memang tidak boleh kan ada adegan merokok, tetapi dengan media sosial dan broadcast yang sudah unlimited sekarang, semua orang bebas membuat konten sendiri. Nah, di situ belakangan ini saya sendiri melihat ya beberapa bahkan public figure di media sosialnya sendiri ya tidak sungkan-sungkan, karena tidak ada larangan kan kalau di konten sendiri, media sosial sendiri untuk mempertunjukkan kegiatan merokok itu. Nah, ini menjadi faktor juga yang membuat anak-anak semakin ya banyak melihat tontonan, walaupun dia nggak pergi ke tempat umum, tapi dengan tontonan di gadgetnya dia melihat banyak kegiatan merokok. Jadi 24% sehingga anak itu dia merokok, public figure, saya mau coba. Kelihatan keren nih. Kelihatan keren mungkin ya. Dan ada juga kadang kalau dengan teman-teman tuh supaya dianggap laki atau biar kelihatan kan manly, yang paling sering adalah supaya dia pengen kelihatan dewasa. Nah, karena kan merokok itu kegiatan dewasa. Nah, remaja dengan pertimbangan yang belum sangat matang karena perkembangan dia punya otak depan yang belum sempurna, yang masih dalam pertumbuhan, belum bisa sebenarnya secara utuh menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Itu sebabnya peran orang tua itu sangat-sangat penting, karena ketika dia melihat sebuah tontonan, apa yang dilihatnya, seorang remaja belum memiliki pertimbangan yang benar-benar kuat gitu ya untuk tahu ini salah, ini tidak salah, sehingga apa yang dilihatnya akan cenderung dicontoh oleh anak itu. Jadi peran guru, orang tua sangat penting. Lingkungan, pengasuh, pendidik dari anak-anak ini sangat penting untuk membentuk karakter dari seorang anak. Bukan hanya anak saja ya, bahkan kita bilang di sini remaja, di mana pertimbangan dia belum sempurna. Nah, kita masih akan membahasnya bagaimana kita membantu anak untuk melepaskan kebiasaan dari merokok. Tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas menolong remaja menghentikan kebiasaan merokok. Di segmen sebelumnya kita telah membahas bahwa ini banyak sekali data yang menyebabkan anak remaja kita sampai terjerumus lah dalam kebiasaan merokok yang kita udah tahu ini pasti tidak sehat. Nah, sebelum kita masuk ke cara-caranya nih Bu Ellen, apa kerugian atau akibat lah masalah yang ditimbulkan ketika anak-anak remaja ini dibiarkan merokok begitu saja? Betul. Jadi semua kita tahu bahwa merokok itu tidak baik buat kesehatan. Betul. Hanya mungkin penyebab mengapa orang kayak masih ketagihan merokok karena mereka tidak melihat ketika merokok langsung batuk-batuk atau langsung kena kanker paru-paru. Bahkan ada yang beralasan kakek saya merokok umurnya tetap panjang seperti itu. Jadi kita perlu tahu semua bahwa orang yang merokok dia sebenarnya memperpendek kemungkinan usianya itu 10 tahun. Wow. Jadi dibandingkan kalau dia tidak merokok, dia masih bisa sebenarnya hidup 10 tahun lagi. Jadi kalaupun dia umur panjang, ya sebenarnya dia itu sudah memperpendek. Ya, kalau tidak merokok harusnya sudah lebih panjang. Dan yang berikutnya harus kita ketahui bahwa penyakit yang disebabkan rokok itu bukan sebenarnya hanya sekadar kanker paru-paru atau TBC atau yang berhubungan dengan paru-paru saja. Saya bukan dokter ahli kesehatan, tapi berdasarkan sumber yang saya baca, merokok itu pun sebenarnya bisa menyebabkan lambung, gangguan lambung, pankreas, saya baca datanya, saya takut salah karena bukan dokter, hati, gangguan hati, usus besar, ginjal, kandung kemih, testis, serviks, dan bahkan leukemia. Wow, dengan penyakit-penyakit yang serius ya? Dari rokok. Jadi jangan menganggap penyakit yang disebabkan rokok itu hanya paru-paru. Ternyata ada banyak resiko untuk merusak kesehatan tubuh yang lainnya. Wah, betul juga berarti ya. Menarik ini Bu Ellen, karena dikatakan orang yang merokok karena mereka nggak tahu, mereka tidak langsung merasakan dampaknya. Ini kan jangka panjang. Tapi bisa bayangin ya, kalau anak remaja merokok itu mungkin bisa jadi pas saat usia dia produktif dia udah kena penyakit seperti ini, kan sangat merugikan sekali bagi dia dan juga keluarga. Nah, selain dari segi kesehatan, apakah merokok ini juga ada hubungannya dengan masalah pergaulan dari remaja? Contoh lah bisa kita bilang penggunaan zat-zat terlarang. Nah, apakah ada hubungannya seperti itu Bu Ellen? Iya, benar sekali Eva. Jadi studi membuktikan bahwa semua pengguna narkoba rata-rata hampir semua, ya saya nggak bisa katakan semua, berdasarkan studi justru mereka itu berawal dari rokok. Berawal dari rokok ya? Berawal dari rokok. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya bahayanya buat remaja, adalah dengan kebiasaan merokok akan menggiring mereka, akan membawa mereka, kalau ini dibiarkan terus menjadi kecanduan, ini akan menggiring mereka kepada penggunaan narkoba atau zat berbahaya lainnya. Dari rokok, lalu biasanya itu nanti coba pakai ganja, coba pakai, ini akan semakin ditahun mereka semakin nggak puas karena kan kecanduannya itu sudah semakin besar, jadi tidak cukup lagi ini. Apalagi salah satu penyebab tadi saya lupa sebutkan, penyebab remaja merokok walaupun kecil persentasenya sekitar 15% adalah karena stres. Oh, karena remaja. Jadi anak-anak remaja aja udah stres. Iya, remaja aja udah stres. Jadi ketika mereka menghadapi masalah, mereka stres atau bahkan sampai depresi, nah mereka mencoba seperti orang dewasa tuh yang pelariannya kepada rokok. Oh ya bener, membantu nih bikin pikiran tenang. Bahkan ada yang bilang kalau saya merokok bisa lebih berkarya, lebih baik lagi. Padahal belum tentu kan. Ya karena sebenarnya berdasarkan itu kita tahu bahwa ada pengaruh signifikan dari rokok itu yang merangsang sesuatu. Dari situ sebenarnya kita harus curiga. Kok setelah saya merokok saya lebih kreatif, saya lebih bisa fokus. Betul. Berarti ada sesuatu di zat rokok itu yang merangsang otak kita, tubuh kita,
Ya, jadi ini sebenarnya yang harus diwaspadai. Nah, kembali tadi ke masalah narkoba itu. Kalau anak-anak remaja dibiarkan merokok, inilah yang menjadi awal mereka mencoba-coba menggunakan narkoba zat kimia. Dan kita tahu bahayanya, bahaya yang lebih besar bukan hanya masalah kesehatan lagi, tetapi setiap orang yang sudah bersentuhan dengan narkoba, masa depannya hancur kalau tidak segera dihentikan. Jadi buat para orang tua ataupun para pengajar yang sudah melihat anaknya merokok dan ya sudahlah itu cuma merokok saja, hati-hati sekali karena ini kalau dibiarkan terus-menerus ini akan membawa masa depan anak-anak remaja kita menjadi ya sangat amat suram karena bisa jadi mereka akan mencoba hal-hal yang tidak hal-hal yang merusak seperti narkoba tadi ya. Merusak masa depan. Dan ini saya yakin setiap orang tua pasti nggak mau dong anak-anaknya terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Nah itu tadi adalah resiko atau akibat dari orang remaja, anak-anak remaja yang dibiarkan untuk merokok. Nah kalau begitu Bu Ellen, bagaimana caranya sebagai orang tua kita supaya menjaga atau bukan menjagalah, membantu anak-anak kita yang sudah merokok untuk lepas dari kecanduan merokok ini. Baik, bagi orang tua yang secara jelas mengetahui anaknya merokok, saya tahu semua orang tua pastilah pengennya, pasti menasihati anaknya supaya tidak merokok. Tetapi sekarang kita mau belajar caranya. Yang pertama adalah kita kembali ke penyebabnya tadi. Penyebabnya pertama adalah karena orang tua mereka merokok. Jadi kalau mau tahu tips pertama adalah supaya anak kita tidak merokok, orang tua berhentilah merokok. Jadi di dalam rumah itu pastikan tidak ada yang merokok, tidak ada bau-bau rokok, dan memberikan contoh teladan. Jadi jangan hanya menasehati jangan merokok, bahkan ada yang memarahi, tetapi orang tuanya masih merokok. Jadi kalau orang tuanya tetap merokok, ya mengharapkan anak tidak merokok yaitu hampir mustahil. Wah ini berarti yang pertama sebelum kita mengajar anak-anak kita untuk berhenti merokok, introspeksi dulu. Kita sendiri pun juga harus berhenti merokok. Dulu orang tua. Iyalah, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik dan juga kita mau kita sekeluarga menjadi sehat. Nah Ibu Ellen, kita masih akan membahas bagaimana membantu anak-anak remaja kita untuk melepaskan kebiasaan merokok. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas membantu anak untuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah di segmen kali ini kita akan fokus membahas bagaimana cara kita benar-benar membantu anak-anak remaja khususnya menghentikan kebiasaan merokok. Di segmen sebelumnya tadi Ibu Ellen sudah sempat bocorkan nih sedikit bahwa sebagai orang tua kita harus memberi contoh. Jangan sampai kita mengharapkan anak kita tidak merokok tapi kita sendiri masih merokok. Bukan begitu Bu Ellen? Nah lanjut berikutnya apa Bu Ellen? Yang berikutnya adalah sebenarnya kalau anak kita sudah tahu merokok, itu akan lebih mudah kita membantu dia berhenti. Karena berdasarkan studi, seseorang bukan hanya remaja, bahkan dewasa, dia akan menjadi kecanduan merokok setelah dia merokok di atas 2 tahun, 2-3 tahun. Kalau dia udah merokok selama itu, dia akan cenderung kecanduan. Tapi di bawah itu, umpamanya anak kita masih baru coba-coba merokok, mungkin baru setahun terakhir, itu masih sangat mudah kita menolong mereka untuk berhenti. Jadi yang pertama, kali yang orang tua harus pastikan adalah apakah anak saya ini sudah coba-coba merokok. Kalau ketahuan itu lebih mudah, yang susah adalah kalau diam-diam, akhirnya ternyata anak itu udah bertahun-tahun merokok, sudah kecanduan, sudah terlalu terlambat, terlalu susah menghentikannya. Jadi orang tua awasi anak remaja kita, pastikan boleh tanya baik-baik atau mungkin setelah tayangan ini boleh langsung pergi ke kamar anak, coba dicium atau dicek raknya apakah ada rokok di sana, atau dicek jaketnya, bajunya apakah ada bau rokok, atau anak itu dipanggil bicara baik-baik. Nah kamu sudah coba-coba merokok, udah merokok, diajak teman gitu ya, jangan panik, jangan memarahi, jangan seperti meneror. Iya, jangan juga menjudge anak, apalagi remaja ya. Jangan-jangan jaketnya bau rokok karena dia baru hangout sama teman yang lagi merokok. Itu baik-baik lah gitu. Artinya kita kasih tahu anak bahwa kalau kamu pun sudah mulai kan
kita kasih tahu dong bahayanya, pasti semua orang tua pasti bisa lah menjelaskan bahayanya kepada anak. Tapi yang kita tekankan kepada anak bahwa kamu masih bisa berhenti. Kalau kamu sudah sempat merokok, yuk kita hentikan. Jadi niat sih yang kedua itu. Jadi niat dari anak ketika dia tahu itu tidak baik, kamu mau menghentikannya, ya orang tua kasih tahu bahwa kita akan bantu, kita akan sama-sama bantu. Ada banyak cara ya menghentikan merokok itu, seperti kayak kalau dia ingin merokok itu langsung yang ada permen penggantinya, karena kan kalau orang yang udah suka merokok dia katanya mulutnya asam, pasti nyari, apalagi yang udah kecanduan, pengen terus. Lalu yang berikutnya adalah dengan menjauhkan dia, kita kasih anak-anak supaya jangan lagi bergaul dengan teman-temannya yang merokok, karena tadi selain orang tua yang memberi contoh merokok, yang lebih banyak penyebab remaja merokok adalah pengaruh teman-teman. Jadi kalau bisa menjauhlah, bukan kalau bisa, sebenarnya harus ya. Kalau teman kita merokok, yaudah kita nggak mau terpengaruh, menjauhlah dari teman yang merokok. Jadi kita harus tahu juga lingkungan dari anak-anak kita, teman-temannya seperti apa ya Bu Ellen. Betul. Jadi tapi memang di usia remaja bagi mereka kan teman-teman mereka itu sangat penting. Jadi ketika orang tua melarang jangan berteman lagi, nah itu sedang menyuruh anak melakukan sesuatu yang sangat berat. Tetapi langkah berikutnya yang bisa kita lakukan selain tadi setelah mengedukasi bahayanya merokok, tadi niat ya, baru edukasi bahayanya merokok apa, lalu kita kasih tahu, bisa juga kita kasih tahu sebenarnya hitungan-hitungan kalau merokok. Jadi harga rokok itu berapa, lalu kemudian kalau dalam seminggu dia habis berapa, seseorang habis berapa, dalam sebulan, dalam setahun, jumlah uang yang walaupun sepertinya nggak terlalu mahal di Indonesia itu dibandingkan negara luar, rokok di Indonesia itu termasuk sangat murah sehingga bisa dibeli oleh semua kalangan kan. Tapi kalau dikumpul-kumpul uangnya sampai dalam setahun kamu sudah bisa beli motor baru contohnya. Nah kita buka pertimbangan anak itu, karena pendampingan kepada anak remaja itu masih sangat penting berdasarkan tadi fakta bahwa anak di usia remaja yang dia punya otak depan belum sempurna pembentukannya, pertimbangannya itu masih belum baik. Jadi harus kita bantu anak untuk itu tadi, hitungan-hitungan itu. Lalu yang berikutnya, ketika anak tidak mau lepas dari pergaulannya tadi itu, nah disitulah kita bisa sebenarnya melakukan detox. Detox bagi si anak detox bagi anak yang sudah mulai kecanduan merokok, yang sudah mulai susah meninggalkan rokok. Nah, jadi sebenarnya ada berbagai banyak cara ya untuk membantu anak menghilangkan kebiasaan merokok. Walaupun remaja, penting sekali tadi Bu Ellen katakan pendampingan dari orang tua bagi anak remaja. Nah, apakah ada lagi Bu Ellen untuk itu? Ya, saya mau lanjutkan yang detox tadi kan. Jadi setelah tadi saya katakan keluarkan dia dari lingkungan pergaulannya yang merokok, walaupun itu sangat susah karena bagi mereka teman mereka itu sangat penting. Nah, kita bisa katakan kepada anak, saya minta kamu tidak menemui mereka umpamanya dalam seminggu dulu. Jadi itulah yang saya sebut tadi itu detox. Supaya dia tidak terpengaruh untuk merokok. Biasanya kan anak remaja itu merokoknya di luar rumah, jarang yang di dalam rumah karena mereka masih takut lah sama orang tua ya. Jadi jangan dulu ke sana seminggu, kita bisa sibukkan anak dulu dalam minggu itu kemana, kalau memang memungkinkan bawa dulu berlibur sehingga bau-bau rokok dan bertemu temennya yang merokok itu ini dulu, berhenti dulu, ada pause-nya dulu. Kalau sudah dia hilang tuh bau-bau merokok, kita bisa perpanjang lagi. Kalau dia dalam seminggu sudah bisa berhenti merokok, lalu kita bisa perpanjang lagi untuk seminggu lagi. Jadi kita sebagai orang tua
buat strategi macam-macam bagaimana supaya dia jangan dulu bertemu dengan teman-temannya yang merokok itu, tanpa seperti langsung memisahkan. Karena mereka pasti tahu ini strategi orang tua saya menjauhkan saya dari teman saya. Jangan anak remaja kita tahu kita sedang menjauhkan dia kepada temannya. Mereka pasti merontak, bisa kabur, bisa pergi diam-diam. Jadi kita berikan kesibukan atau acara apa, atau kita ajak kemana supaya dia jangan bertemu dulu dengan teman-temannya itu. Wah, gitu. Ini tips yang menarik sekali yang bisa dibagikan bagi para pemirsa, karena waktu juga nih Bu Ellen bisa kasih terakhir tips kepada para pemirsa untuk menjauhkan diri anak-anak dari rokok ataupun membantu anak-anak lepas dari merokok. Orang tua yang berbahagia, bila mana saat ini Anda memiliki anak remaja yang sudah merokok, kita bisa bantu mereka untuk menghentikannya sedini mungkin sebelum mereka menjadi kecanduan, karena kita tahu bahaya rokok itu akan sangat merusak masa depan mereka, bukan hanya kesehatan, tetapi untuk mencegah mereka kepada kebiasaan yang lebih buruk. Dan bagi orang tua yang ingin supaya anaknya tidak merokok, mari kita berikan contoh yang baik supaya mereka tidak merokok, dan kita berikan edukasi kepada anak-anak bahaya merokok. Terima kasih banyak Ibu Ella, dan kiranya ini juga menjadi satu pengetahuan tambahan bagi para pemirsa bahwa sebagai orang tua kita perlu untuk mendidik, mengasihi dan mendampingi anak-anak kita bahkan sampai remaja untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.